Baku Dapa Ulang Nenyong Viano. Ya, di video ini saya akan bahas kenapa saya memutuskan untuk kembali ke Australia. Jadi, singkatnya adalah karena ya plannya tidak berjalan dengan lancar. Plan apa itu? Ada beberapa plan, gue udah cerita sih ke kalian gitu melalui video YouTube yang lain. Yang pertama misalnya adalah untuk membangun bisnis gitu, untuk jual produk dan lain-lain. Kemudian plan selanjutnya untuk menjajal profesi baru gitu, profesi sebagai DJ ini kalian bisa lihat nih. Kemudian gue pengen bangun komunitas yang difokuskan untuk membangun sumber daya lah gitu. Yang arahnya adalah ke belajar bahasa Inggris. Jadi orang-orang yang tergabung dalam komunitas itu bisa belajar bahasa Inggris. Jadi untuk menjalankan semua plan ini gue butuh source of income, butuh pendapatan. Nah, pendapatan yang gue dapatkan selama di Indonesia itu tidak sebaik yang gue harapkan. Kalau soal bisnis ya kita nggak usah ngomongin lah. Pendapatannya udah pasti butuh gitu untuk jalannya bisnis gitu. Tapi misalnya yang soal komunitas aja deh, mau bangun komunitas. Gue kan pengennya ini gue hire mentor-mentor nih yang nanti adalah mahasiswa. Dan orang-orang ini itu pasti harus ada benefit yang gue kasih. Syukur-syukur mereka punya cita-cita yang sama, punya semangat yang sama, mau jadi tutor gratis gitu. Tapi kayaknya gue akan lebih senang kalau gue pun kasih benefit. Nah, benefitnya itu biasanya berupa upah. By the way, tangan gue pegel nih, gue taruh sini aja kali ya. Nah, ini upah ini kan gak jatuh dari langit gitu. Kecuali gue mau habisin savings gue, bisa gitu. Tapi ya pertama itu ada langkah bunuh diri gitu buat gue sendiri. Dan ya kalau kayak gitu, ini gak akan jalan lama. Pun bisnis pun begitu. Mungkin gue bisa pakai savings gue, tabungan gue untuk jalankan bisnisnya. Tapi ini adalah langkah yang terlalu beresiko. Karena kalau gue lakukan itu, ya kalau gagal ya udah gagal. Kalau gagal ya bingung gue gitu, setelahnya gimana nih gitu. Dan ya gue memilih untuk tidak mengambil resiko itu gitu. Harapan gue tadinya gue bisa dapat modal yang cukup lah dari monetisasi sosial media. Paling nggak membantu untuk dalam hal bisnisnya agar biaya operasionalnya dan lain-lain agar tetap berjalan gitu. Apalagi bisnis yang baru dirintis. Keluar modalnya akan sangat lumayan banyak. But anyway, plan lain yang gagal adalah image yang gue coba bangun. Jadi seperti yang kalian tahu, gue sempat coba bangun image miliarder jalur buruh. Di video itu tuh, videonya lumayan tuh banyak yang nonton. Nah, image ini itu tidak berjalan sebaik yang gue pikir gitu. Jadi dia progresnya sangat slow. Ternyata orang tidak setertarik itu gitu. Ya ada beberapa orang yang tertarik, ada beberapa orang yang termotivasi, tapi tidak ada di level yang gue bayangkan gitu. Karena level yang gue bayangkan itu ya akan cukup lumayan jadi headline gitu. Tapi ya itulah, itu gue anggap sebagai ya pelajaran gitu. Walaupun ya itu gue jelaskan juga di video YouTube. Itu bukan benar-benar miliarder karena diambilnya dari gaji kotor gitu. Untuk gaji bersihnya atau pendapatan bersihnya bisa dicek di YouTube itu. Gua tidak berbohong, gua semuanya tuh gua kasih tahu. Yang penonton setia gue udah pasti tahu gitu. Kalau ada influencer yang ngasih baik-baiknya doang, gua kasih semuanya. Baiknya gua kasih tahu, ya buruknya juga gua kasih tahu. Ya fairnya begitu. Kasihan lah orang-orang yang ngira, wah saya ke Australia bisa jadi miliarder nih gitu. Ternyata pas dicobain, loh kok ternyata struggle-nya ini ya. Loh ternyata nggak sampai juga ya. Gitu. Makanya itu juga gue jelaskan di konten miliarder jalur buruh. Anyway, itu plan-plan yang tidak berjalan sehingga gue harus kembali ke Australia. Ini gue mau share juga di video ini kesalahan-kesalahan yang gue lakukan selama gue berada di Indonesia. Dan ini sangat bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang memikirkan untuk pulang ke Indonesia ataupun yang dari Indonesia pengen keluar, bisa dijadikan pelajaran untuk kalau nanti mau pulang ke Indonesia. Nah, gue kan pulang ke Indonesia udah beberapa kali ya. Dan di terakhir ini gue baru sadar banget dan pada akhirnya gue rubah nih mindset ini. Dan harusnya gue lakukan dari awal. Dan ini gue ceritain aja deh, gue share ke kalian. Karena gue maunya kalian dapat sesuatu dari pelajaran gue ini tanpa harus mengalami sendiri. Jadi selama gue di Australia, gue sudah cerita bahwa gue berhasil hemat itu karena mindset gue itu rupiah. Jadi ada makanan harganya $5 yang mana mungkin tergolong murah gitu. Tapi gue rupiahkan, anjir 50.000. Kecil gini gak kenyang, enggak deh skip gitu. Akhirnya gak jadi gue beli. Dan ya begitupun dengan yang lain-lain gitu. Barang yang pada akhirnya ini berpengaruh signifikan pada savings atau pada tabungan gue. Tapi begitu gue ke Indonesia, anehnya mindset gue malah dolar. Jadi misalnya gue lihat makanan nih, makanan harganya 50.000. Gue mikir kayak, di Australia ini cuma $5. Anjir $5 dapat kayak gini. Wah, murah banget, saya sikat. Jadi beli. Gitu juga dengan barang. 100.000, cuma $10 di Australia. Wah, murah banget, saya beli.
Dan pengeluaran kecil ini sebenarnya ini yang berbahaya karena pile up dia, menumpuk, menumpuk, menumpuk dan jumlahnya jadi masif. Kalau yang lain-lain sih gue cukup pede. Kayak misalnya contohnya apa yang biasanya orang lakukan ya pas pulang. Merayakan lah party gitu. Party ya kan nggak melulu harus alkohol kan. Tapi ya dengan teman-teman traktiran apa-apa gitu. Ini gue hindari. Gue memang dari awal jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi paling 1-2 kali lah gitu. Cuma nggak sampai sekarang sih nggak terjadi sih yang gue benar-benar jor-joran gitu. Gue pikir gue di sini aja cukup gitu. Jangan terlalu beli yang mahal-mahal dan sebagainya. Tapi ternyata enggak. Justru yang mengganggu itu ya mindset rupiah jadi dolar itu. Dan di hal-hal kecil. Itu yang perlu diwaspadai. Itu kesalahan pertama gua. Lalu kesalahan yang selanjutnya. Hati-hatilah dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang keputusan kita itu dipengaruhi oleh keinginan kita untuk pulang ke Indonesia. Misalnya contohnya ya, gue punya banyak plan tadi. Ada 4-5 plan. Dan 4-5 plan ini tidak berjalan dengan baik gitu. Gue bisa bilang gagal plan ini. Tadinya gue berpikir bahwa ya paling nggak ada yang nyangkut lah. 2, 3 gitu ya. Minimal-minimal lah 1 plan lah nyangkut. Misalnya soal DJ gitu ya. Tapi ternyata memang ya nggak segampang itu gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, ini sebenarnya plan-plan gue itu nggak ada yang benar-benar matang. Sebenarnya plan-plan gue ini setengah matang, tapi gue memaksakan eksekusi karena keinginan gue emang mau pulang aja ke Indonesia. Dan ya ini mungkin bisa jadi refleksi juga buat teman-teman yang mau pulang dan punya rencana-rencana. Kalau memang ya sekedar ingin pulang aja ya nggak masalah gitu. Tapi kalau punya plan-plan lain, ya pastikan plannya itu cukup matang lah. Jangan sampai dipengaruhi oleh karena pengen pulangnya aja. Karena itu yang terjadi di saya. Itulah kenapa ya gue memutuskan untuk kembali ke Australia gitu. Nanti gue di Australia gue akan susun plan lebih hati-hati lagi dan lebih matang lagi. Kemudian termasuk soal monetisasi sosial media. Gue pada akhirnya sadar ini udah nggak kayak 2017, 2018 lagi. Pada zamannya, jaya-jayanya masa influencer. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau kalian perhatiin dulu itu source of revenue-nya banyak banget gitu. Pendapatannya bisa didapat dari story Instagram, ya kan? Sekarang kapan kalian terakhir kali lihat influencer promo sesuatu di story Instagram? Kalaupun ada, pasti sedikit. Coba bayangin dulu. Dulu promo. Atau kalau kita lihat satu influencernya aja, wah itu titik. Ya misalnya satu story 100.000 aja, 10 story 1 juta per hari. Ketaker kan tuh pendapatannya berapa itu. Tapi sekarang fieldnya different. Lapangannya sudah berbeda, cara mainnya juga udah beda. Dan ini yang gue rasain. Dan gue tidak dapat pendapatan yang gue bayangkan gitu. Jadi sangat jauh dari harapan. Ya itu gue cerita, pada akhirnya menghambat gue untuk eksekusi plan-plan gue. Kalau dulu itu dengan jumlah followers 10k, 20k itu bisa makan tuh. Dan makannya lumayan. Kalau sekarang even dengan jumlah follower yang banyak, ya seperti yang gue bilang tadi, cara mainnya kita udah beda gitu, lapangannya sudah berbeda. Banyak brand juga yang memilih untuk sekarang jadi mereka yang bikin konten gitu. Jadi pemasarannya itu dari ya brandingnya mereka sendiri, dari kontennya mereka sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya lebih personal sih, dan ini harus diwaspadai juga untuk kalian-kalian yang mau menjadi konten kreator. Ya untungnya gue nggak munafik, gue pengen dapat penghasilan dari sini. Ujung-ujungnya gue pengen makan dari jadi konten kreator atau influencer. Tapi gue juga punya kesenangan sendiri gitu, berbagi informasi. Terus ada yang, Kak, thank you Kak, gara-gara informasi lo gue gini gitu. Cukup banyak yang datang ke gue melalui komen ataupun DM. Ada beberapa yang bikin gue terharu waktu itu. Ya syukurlah gue masih bisa dapat kesenangan dari sini gitu. Jadi untuk itulah gue akan tetap konten. Walaupun ya mungkin semangatnya berkurang, gue harus akui semangatnya berkurang, tapi ya karena gue masih dapat kesenangan ya kenapa enggak gitu, gue akan tetap terus ngonten. Terakhir. Yang terakhir, kejadian menarik yang terjadi selama saya di Indonesia. Jadi gue beberapa waktu lalu sempat viral, dan viralnya itu di level provinsi Sulawesi Utara. Dan gue dianggap negatif lah. Viralnya bukan viral yang positif, tapi viral yang negatif. Yang mana sebenarnya pukulan banget sih buat gue, karena ya memang secara awareness sekarang satu Sulawesi Utara tahu gue gitu. Tapi itu bukan yang gue cari gitu. Gue lebih baik yang tahu 50%, cuma pesan yang gue sampaikan masuk gitu. Atau mungkin sedikit aja, tapi orang-orang ini yang syukur-syukur teredukasi, syukur-syukur termotivasi. Dan di samping itu juga gue tidak pernah berpikir viral dari jalur-jalur kontroversial yang kayak gini lah. Kalaupun kontroversial itu ya mungkin kalau itu idealisme gue, ya mungkin gue bisa menerima tuh. Tapi ini
kejadian yang remeh-temeh. Gue akan jelaskan secara garis besar aja. Jadi kejadiannya adalah waktu itu gue sedang ada di dalam sebuah coffee shop dan dari sebelah itu ada yang latihan nyanyi, latihan paduan suara. Dan karena gue merasa terganggu, pada akhirnya gue memutuskan untuk keluar, tapi sebelum keluar gue kasih duit receh dan gue sampaikan di video. Biasanya orang yang tiba-tiba menyanyi itu antara tidak punya adab atau pengamen, dan biasanya pengamen minta dikasih uang, dan itulah kenapa gue menegur dengan cara seperti itu. Kalau sekarang kalau mau diomongin ya udah apa ya, gue masalahnya sudah selesai dan cara ini tidak diterima, dan untuk itulah ya sudah gue akui itu adalah sebuah kesalahan dan gue minta maaf ke mereka-mereka yang tersinggung gitu. Tapi kalau soal ruang publik, gue sih sampai sekarang masih percaya bahwa ya ruang publik harus diperuntukkan sebagaimana mestinya. Tinggal ya bagaimana cara gue menanggapi aja gitu. Mungkin lebih berhati-hati, lebih bijak lagi. Itu sih yang gue banyak pelajari. Inilah garis besar masalah atau garis besar kasus viral pada saat itu, dan kebetulan orang yang bersinggungan dengan gua yang waktu itu gua tegur itu well respected coach. Buatnya nggak tahu seberapa besar paduan suara di Manado. Paduan suara di Manado itu kayak kalian bayangin K-pop, nah tapi skalanya skala provinsi. Nah kayak gitu. Jadi secara fan base tuh kayak gitu. Jadi memang ada kebanggaan gitu. Itu jadi sesuatu yang diperlombakan gitu, kebanggaan daerah gitu. Jadi makanya sangat besar. Orang banyak bilang kayak ya ini adalah langkah atau batu loncatan jadi influencer. Lagi-lagi gue nggak butuh itu sih. Gue nggak butuh itu, tapi ya udah sudah terjadi juga, dan gue tidak mengambil keuntungan dari awareness itu. Bisa dilihat di situ gue 2 minggu kosong itu gue nggak buat konten karena ya gue juga tidak mau dianggap menunggangi hal-hal seperti ini gitu. Kecuali ya tadi yang gue bilang idealisme gue, misalnya korupsi pemerintah gitu, terus gue vokal, terus gue akhirnya viral gitu, ya gue nggak apa-apa gitu, itu idealisme gue. Tapi untuk kasus-kasus yang kayak gini, apalagi image-nya negatif, itu pukulan buat gue sih, karena gue coba bangun citra positif, gue coba bangun citra baik gitu ya. Dan untuk membangun citra sebagai orang baik itu tidak ada jalan lain selain ya benar-benar jadi orang baik. Dan itulah yang coba gue fokuskan gitu. Bagaimana gue memberikan manfaat. Tapi ya sudah terjadi, ya mau bilang apa. Itu aja sih. Tapi ya but then again sudah selesai, dan itu adalah salah satu highlight waktu gue pulang. Ya banyak komentar-komentar miring juga yang tidak relevan. Gue nggak anti kritik, gue nggak masalah dikritik, tapi ya kita harus sesuai dengan substansinya gitu. Ada yang menganggap gue benci paduan suara juga gitu, padahal poinnya bukan itu gitu. Poinnya kan ya kesalahan cara menegur gue kan gitu. Ya tapi ya sudah lewat, itu jelas jadi pelajaran buat gue sih. Dan gue bersyukur bertemu dengan orang-orang yang pada saat itu gitu, karena kita akhirnya jadi komunikasi, dan ya pada saat itu apalagi komunikasinya lumayan intens dan banyak bertukar ideas, bertukar pikiran, bertukar cerita. Gua bisa bilang gue dapat banyak pelajaran di situ. But anyway, cerita itu sekaligus menutup video ini. Oke, kalau gitu segitu aja dulu videonya. Nanti kalian akan lihat lagi konten-konten di Australia dan banyak yang mau, gue tahu. So see you on the next video, PG. Bye.